Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 5A PG PAUD UNY akan mempresentasikan mengenai metode pembelajaran STEAM. Kelompok kami beranggotakan 10 orang yang terdiri dari Atifah Ulkaromah, Astuti Ratna Dewati, Hani Alpiantiena, Elizabeth Dea Sukma Milenia, Alfiani Arba, Harum Khotimah, Fiska Fiorentina, Piranti Fatia Komariah, Anissa Kusumaning Tias, dan Fatika Almadia. Untuk yang pertama, kita akan membahas pengertian metode pembelajaran STEAM. STEAM merupakan muatan pembelajaran yang menggunakan 5 ilmu, yakni pengetahuan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika secara menyeluruh dan berkaitan satu sama lain sebagai pola dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian dari sains. Nah, sains itu dapat diartikan sebagai hal-hal yang dapat menstimulasi anak untuk meningkatkan rasa ingin tahu mereka, minat mereka, dan juga pemecahan masalah yang diperoleh secara sistematis yang dapat melalui observasi, studi, dan juga eksperimen. Penerapannya itu dapat mencakup fisika, kimia, dan biologi. Turunan dan cabang ilmunya seperti astronomi, geologi, oseanografi, ekologi, botani, dan juga zoologi. Isi dari ilmu-ilmu sains ini adalah fisik, sehingga dapat didekati dan juga terjalin dengan kehidupan anak-anak. Tidak hanya menarik bagi anak-anak, sains juga merupakan bagian dari kurikulum mereka. Kegiatan yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran bidang sains untuk anak usia dini adalah yang pertama, merencanakan pengalaman sains dalam kaitannya dengan perkembangan fisik, sosial, emosional, moral, dan juga kognitif anak. Yang kedua, mengembangkan kurikulum sains yang mencerminkan kebutuhan masing-masing anak. Dan yang ketiga, mulailah merencanakan unit studi sains yang mengintegrasikan bidang studi lainnya. Setelah sains, kita lanjut kepada teknologi. Teknologi ini merupakan istilah lain dari alat, sehingga peralatan apapun yang digunakan oleh anak untuk bermain merupakan bagian dari teknologi. Misalnya ada krayon, pensil, penggaris, dan juga gunting. Teknologi ini dapat dimulai dari yang sederhana sampai pada teknologi yang modern. Teknologi perlu dikenalkan kepada anak sesuai dengan usianya dan juga mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari mereka. Serta teknologi ini memberikan kesempatan bagi anak untuk memecahkan masalah agar anak dapat menjadi individu yang kompeten dan mandiri. Lanjut kepada teknik atau engineering. Teknik atau engineering sendiri dapat diartikan sebagai keahlian yang dimiliki seseorang untuk mengoperasikan alat benda ataupun merangkai sesuatu. Nah, kegiatan teknik ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi masalah, kemudian mencobanya untuk memecahkan masalah itu sendiri. Contohnya pada anak-anak, ketika anak-anak mengalami proses di mana mereka mencoba mencari tahu bagaimana membuat fondasi yang kuat agar bangunan baloknya dapat berdiri lebih tinggi. Kemudian lanjut kepada seni atau art. Seni merupakan ekspresi dari penuangan hasil pengamatan dan juga pengalaman yang dikaitkan dengan perasaan, aktivitas fisik, serta psikologis dalam bentuk karya yang dapat meliputi gambar, lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, dan juga drama serta tarian. Kegiatan seni ini dapat menstimulasi perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan juga fisik pada anak usia dini. Dan yang terakhir ada matematika atau matematik. Matematika itu merupakan kegiatan belajar
mengenai konsep matematika melalui aktivitas bermain dalam kehidupan sehari-hari dan juga bersifat ilmiah. Topik umum yang diajarkan kepada anak antara lain berupa klasifikasi, seriasi, perhitungan, pengukuran, geometri, grafik, dan juga aritmatika. Aktivitas yang diterapkan oleh guru dalam bidang matematika untuk anak usia dini dapat berupa yang pertama, merencanakan kegiatan matematika untuk menstimulasi perkembangan fisik, sosial, dan juga kognitif pada anak. Yang kedua, merencanakan kegiatan matematika dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing anak. Dan yang ketiga, memasukkan kegiatan matematika dalam semua area kurikulum. Jadi, STEAM ini merupakan sebuah pendekatan pembelajaran terpadu yang mendorong siswanya untuk berpikir lebih luas tentang masalah di dunia nyata. Kemudian, STEAM merupakan pengembangan dari STEM dengan menambahkan art di dalamnya. STEAM membawa STEM ke tingkat berikutnya, yakni memungkinkan pembelajar untuk menghubungkan pengetahuan mereka di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika bersamaan dengan seni. Tujuan dari STEAM sendiri yaitu yang pertama, anak memiliki kebebasan dan aman untuk mengekspresikan ide-ide inovatif dan kreatif. Yang kedua, anak dapat bekerja secara kolaboratif dengan orang lain. Yang ketiga, anak semakin ingin tahu tentang lingkungan sekitarnya. Yang keempat, anak memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kelima, anak memiliki pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan di saat menerima informasi. Yang keenam, membantu menumbuhkan minat pada anak untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian yang terjadi di lingkungannya, sehingga wawasan anak menjadi berkembang. Yang ketujuh, menumbuh kembangkan sikap ingin tahu anak dalam segala hal. Yang terakhir, membantu anak agar mampu menggunakan teknologi sederhana, konsep sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya Anissa Kusumaning Tias akan menjelaskan mengenai karakteristik metode pembelajaran STEAM. Pertama, pendekatan pembelajaran terpadu tematik integratif, di mana STEAM dirancang dengan melibatkan dan menggabungkan 5 bidang mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Melalui kegiatan dalam metode pembelajaran STEAM, anak dimungkinkan untuk bereksplorasi dan menemukan pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, melibatkan proses berpikir kreatif dan berpikir kritis, di mana anak akan mengumpulkan informasi, memberikan klarifikasi, kemudian baru menyimpulkan pengetahuan yang ia dapatkan. Yang keempat, STEAM memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan seni untuk menginisiasi STEAM yang otentik. Dan yang terakhir, STEAM menggunakan model inquiry, kolaborasi, dan penekanan pada pembelajaran berbasis proses. Selanjutnya, saya Astuti Ratna akan menyampaikan tentang manfaat metode pembelajaran STEAM. Yang pertama yaitu menjawab tantangan zaman yang serba cepat. Yang kedua, dapat mendorong anak bertanya dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melatih anak untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, mengembangkan rasa ingin tahu anak. Yang kelima, anak dapat menemukan cara baru dalam melakukan sesuatu. Saya Fatika Almadia akan menjelaskan tentang media pembelajaran STEAM. Yang pertama, kita bahas dulu apa itu media. Secara umum atau secara garis besar, media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Arti lainnya, media adalah segala bentuk saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Dengan kata lain, media dapat didefinisikan sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan.
Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas yang berfungsi untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit untuk dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal saja. Selanjutnya, pola belajar STEAM harus disesuaikan dengan tingkat tumbuh kembang anak. Harus dibedakan pembelajaran berbasis STEAM untuk anak usia dini, sekolah dasar, dan menengah. Nah, STEAM ini bisa dikenalkan pada anak sejak dini dengan peralatan sederhana dan murah di sekitar kita, sehingga pendidik bisa membantu menyiapkan si kecil tumbuh menjadi sosok yang kritis, analitis, kreatif, dan inovatif. Yang pertama ada bahan alam. Nah, di sini anak-anak dapat memanfaatkan media dari pasir dan juga benih tumbuhan. Dengan bahan alam ini, anak-anak bisa menanam cabai atau tanaman lainnya. Anak juga bisa lebih dekat dengan alam. Media sederhana selanjutnya adalah anak dapat menggunakan media air. Sebenarnya tidak perlu menggunakan banyak air. Nah, di sini anak itu bisa diajarkan praktek mencuci atau kalau berhubungan dengan alam bisa dengan menyiram tanaman. Selanjutnya, anak dapat mencoba untuk menyetrika bajunya sendiri. Nah, di media ini anak dapat diajari gimana sih setrika itu bekerja dari dia dingin sampai dia panas dan akhirnya bisa merapikan baju. Saat saya observasi di TK Alam Pelopor Bandung, di sana menggunakan setrika asli, setrika dari bahan bekas-bekas dari sumbangan orang tua para murid. Nah, di sana digunakan oleh anak-anak dengan didampingi oleh pendidik. Tujuannya supaya anak itu dapat mengenal bagaimana sih setrika itu bekerja, bagaimana peralatan elektronik itu bekerja. Tentunya juga anak-anak sendiri sudah mengetahui kalau itu tidak bisa dipegang dengan tangan. Yang selanjutnya, menjahit baju. Di sini anak-anak itu bisa diajarkan menjahit baju awalnya dengan media kertas atau kertas karton atau papan. Disediakan tali atau benang untuk anak-anak memasukkan itu supaya seperti menjahit beneran. Dan bukan hanya pola baju juga, tapi bisa dengan pola bentuk angka supaya anak-anak juga bisa sekalian belajar menghitung. Saya observasi di TK Alam Pelopor Bandung itu juga anak-anak menggunakan baju asli. Jadi bajunya bukan dari kertas karton atau dari media kertas, tapi langsung baju beneran. Dan anak-anak itu disuruh menjahit kancingnya. Jadi anak-anak bisa sekalian menghitung ada berapa kancing dalam satu baju. Dan media yang berikutnya itu orang tua atau pendidik bisa mengenalkan pembelajaran berbasis STEAM dengan aktivitas sehari-hari. Misalnya saat memasak sayur sop, anak diajarkan berbagai unsur STEAM melalui pengenalan sayur mayur, mengelompokkannya, belajar ukuran, serta belajar mengenai urutan memasak dari sayur bertekstur keras ke sayur bertekstur lunak. Di sini saya mengambil contoh di kelas. Di kelas itu biasanya anak-anak menggunakan mainan makanan plastik. Jadi anak-anak mungkin belajar menghitung dan mengetahui bentuk-bentuk dari berbagai macam bahan makanan. Selanjutnya dari gambar kedua, ini namanya letter pizza. Jadi di bentuk sosisnya itu ada angkanya. Anak-anak bisa sekalian belajar huruf alfabet. Nah, inti dari media pembelajaran STEAM ini banyak sekali media yang dapat digunakan untuk menunjang segala kegiatan pembelajaran. Mulai dari alam sekitar, barang yang sudah tidak terpakai, maupun barang buatan sendiri itu juga bisa dimanfaatkan. Pembelajaran STEAM ini juga bisa dilakukan di lingkungan sekolah dan rumah bersama dengan orang tua.
dengan memasukkan kegiatan sehari-hari. Kemudian saya Harum Khotimah melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu poin ke-6 adalah langkah-langkah dalam pembelajaran STEAM. Untuk pembelajaran STEAM terdapat 6 langkah. Yang pertama fokus dalam pertanyaan esensial. Kemudian yang kedua penyusunan rencana pembelajaran. Yang ketiga penyusunan jadwal, yang keempat aplikasi, kelima hasil, dan yang keenam evaluasi. Yang pertama fokus atau pertanyaan esensial. Di sini pertanyaan esensial digunakan untuk memberikan gambaran tentang pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Pertanyaan esensial ini digunakan sebagai bahan eksplorasi guru tentang pemahaman konsep yang akan ditanamkan dengan melakukan tanya jawab di depan kelas. Kemudian yang kedua, penyusunan rencana pembelajaran. Penyusunan rencana pembelajaran ini itu meliputi pencarian elemen yang berkaitan dengan masalah atau pertanyaan yang diajukan sebelumnya di pertanyaan esensial. Di sini, peserta didik dapat menggunakan beberapa sumber belajar sebagai fasilitas dalam perencanaan dan memudahkan dalam mencari informasi selama pelaksanaan aktivitas pembelajaran nantinya. Yang ketiga, itu penyusunan jadwal. Di sini, peserta didik harus diarahkan untuk membuat timeline jadwal agar mudah direncanakan. Kemudian, peserta didik harus mampu menyelesaikan proyek dengan waktu yang telah disepakati. Mereka dapat mendiskusikan jadwal ini bersama kelompoknya. Jadi, anak diharapkan mampu menyelesaikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan timeline yang sudah disusun. Timeline ini bertujuan untuk mengatur penjadwalan proses pembelajaran pada hari itu agar lebih mudah dan terarah sesuai dengan tahapan proyek atau proses pembelajaran yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah aplikasi. Dalam proses aplikasi ini, setelah siswa terlibat dalam perumusan dan menjawab masalah atau pertanyaan dan menganalisis solusi, mereka dapat memulai membuat solusi mereka sendiri. Jadi di sini proses pembelajaran inti itu dilakukan. Nah, di sini mereka menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan serta menerapkannya dalam menyelesaikan masalah pada proses pembelajaran yang mereka lakukan pada hari itu. Kemudian yang kelima itu hasil. Langkah selanjutnya adalah membagikannya atau melakukan presentasi mengenai hasil dari proses pembelajaran. Penting bahwa hasil karya dipaparkan untuk memperoleh umpan balik dan sebagai cara untuk berekspresi. Selain itu, pada tahap ini biasanya anak juga diajak untuk recalling mengenai kegiatan apa yang telah ia lakukan pada hari itu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Pada tahap evaluasi pengalaman ini dilakukan oleh peserta didik dengan mengungkapkan perasaan dan pengalamannya serta menyelesaikan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas pembelajaran dan hasil proyek yang telah ia laksanakan pada hari itu. Kemudian, hal-hal yang direfleksikan adalah mengenai kendala-kendala yang dialami dan solusi yang dapat dilakukan oleh peserta didik selama menyelesaikan proyek tersebut. Jadi, mereka dapat berdiskusi sehingga dapat menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah. Saya Alfiani Arba. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kegiatan dalam melaksanakan pembelajaran STEAM. Yang pertama yaitu mencuci kain perca, yang kedua menggelindingkan bola melalui bambu, yang ketiga yaitu menanam cabai. Yang pertama yaitu mencuci kain perca. Manfaat mengajarkan anak pada kegiatan seperti ini banyak mengandung nilai positifnya.
Kegiatan yang paling digemari oleh anak adalah bermain, karena bermain merupakan dunianya. Kegiatan mencuci kain perca bagi anak merupakan salah satu pekerjaan, tetapi anak merasa dirinya melakukan kegiatan bermain. Dengan melibatkan anak pada kegiatan yang menggunakan air, anak dapat memahami berbagai manfaat air, pentingnya air dalam kehidupan manusia, bagi hewan, serta tumbuh-tumbuhan. Kegiatan seperti ini dapat menstimulasi fisik motorik anak, khususnya motorik halusnya, seperti saat anak sedang mengucek serta menggosok kain, serta lingkup perkembangan lainnya. Nah, kegiatan mencuci kain perca tidak terlepas dari bahan dan alat. Tugas guru di sini ialah memperkenalkan kepada anak masing-masing fungsi alat serta bahan yang akan digunakan. Demikian pula cara pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga nantinya anak dapat melakukan kegiatan dengan sistematis. Keterkaitannya dengan STEAM dapat dilihat pada proses terjadinya busa sabun, lalu dari kain kering menjadi basah dan dari basah menjadi kering saat dilakukan penjemuran. Lalu penggunaan alat yang digunakan, cara mencuci, mengucek, menyikat, serta membilas. Selanjutnya seni atau aplikasi gambar. Saat menjemur, anak mengaturnya dengan rapi, selanjutnya melipat kain dengan rapi pula. Lalu matematika, seperti menghitung jumlah anggota setiap kelompok, menghitung jumlah alat yang digunakan, menghitung jumlah lembaran kain yang akan dicuci, menghitung jumlah gayung air, berapa sendok deterjen yang akan digunakan, bentuk guntingan kain ada yang segi 4, segitiga, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menggelindingkan bola melalui bambu. Hal yang perlu mendapat penguatan yang jelas terhadap anak adalah cara meletakkan bola. Peletakan bambu harus dengan cara ujung bambu pertama di atas ujung bambu kedua dan seterusnya. Kegiatan yang dilakukan anak dalam kelompok ini membutuhkan kolaborasi, berpikir kritis dalam mencari solusi, dan mengambil keputusan. Hal ini dimaksudkan agar saat menggelindingkan bola, bolanya tidak menyangkut pada pertemuan bambu. Keterkaitannya dengan STEAM yaitu sainsnya bola dapat menggelinding, sedangkan benda lain yang tidak berbentuk bola susah untuk menggelinding. Bola dapat menggelinding jika bambu disusun sedemikian rupa. Lalu teknologinya yaitu menggelindingkan bola dengan menggunakan bambu. Tekniknya yaitu bambu disusun dengan baik dan memerlukan kerjasama antar anggota kelompok. Lalu seninya yaitu gambar yang dihasilkan oleh masing-masing anak setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Yang terakhir, matematikanya yaitu anak menghitung pemain atau bambu yang digunakan dan jumlah masing-masing bola. Yang ketiga yaitu menanam cabai. Hal-hal yang perlu diajarkan kepada anak yaitu siapa yang menciptakan tanaman, mengapa perlu pemeliharaan serta penyiraman. Lalu dalam waktu 1 hingga 2 minggu sudah berapa sentimeter ketinggian pohon cabai, berapa lembar daunnya yang sudah tumbuh. Lalu bagaimana media tanam yang digunakan, mengapa harus mencampurnya dengan pupuk serta cara pembibitannya. Lalu hasil akhirnya, berapa lama pertumbuhan pohon cabai hingga berbuah. Buahnya dari warna apa menjadi warna apa, adakah perubahan atau tidak. Keterkaitannya dengan STEAM yaitu sains, biji cabai yang ditanam dalam wadah yang berisi tanah akan muncul atau tumbuh tanaman yang semakin hari semakin membesar. Lalu teknologinya, alat yang digunakan saat tanah digembur-gemburkan atau pada proses pengolahan tanah dan menanam biji cabai dalam tanah. Lalu tekniknya, mengolah tanah sebagai media dengan mencampur tanah dengan sekam dan pupuk. Lalu seninya, gambar yang dihasilkan oleh masing-masing anak setelah kegiatan atau tahapan selesai dilaksanakan. Matematikanya yaitu menghitung jumlah tanah untuk 1 polybag, jumlah biji cabai, jumlah air untuk menyiram, tinggi tanaman, dan mengapa perlu pemeliharaan serta penyiraman. Selanjutnya, saya Hani Abi akan melanjutkan presentasi mengenai kelebihan pendekatan STEAM.
Pendekatan STEAM memiliki beberapa kelebihan antara lain. Yang pertama, pendekatan STEAM menunjukkan hasil yang positif ke dalam pengetahuan siswa. Yang kedua, pendekatan STEAM mengajarkan anak untuk berpikir menyelesaikan masalah secara aktif, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, dengan pendekatan STEAM, siswa dapat mengaplikasikan hasil pembelajaran yang diperoleh ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pendekatan STEAM menjembatani konsep yang abstrak secara sistematis ke dalam sains, teknologi, inquiry, dan seni. Terintegritas seni ke dalam STEAM akan memupuk kreativitas siswa dalam menciptakan alat belajar yang menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu kekurangan STEAM. Peran media dalam suatu pembelajaran sangatlah penting. Diperlukan suatu pembelajaran yang berkualitas dari suatu media. Pembelajaran yang mampu menciptakan serta meningkatkan keberhasilan proses pendidikan. Media pembelajaran membantu pendidik menjelaskan materi pembelajaran yang sudah dijelaskan secara verbal serta memberikan pengalaman konkret kepada peserta didik. Materi pembelajaran akan lebih mudah dan jelas tersampaikan kepada peserta didik menggunakan media pembelajaran. Media sebagai salah satu komponen pembelajaran bukan sekedar sebagai alat bantu mengajar, melainkan bagian dari integral dari pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, memerlukan media pembelajaran yang konkret, berguna untuk membantu pendidik dalam proses penyampaian materi pembelajaran agar peserta didik memperoleh pesan yang disampaikan pendidik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan peserta pendidik sebagai pembelajaran STEAM. Pendidik yang diharapkan menjadi pionir untuk mengubah wajah buram pendidikan ternyata menghadapi problem yang tidak mudah. Yang ketiga, kurangnya penggunaan media yang diberikan saat pembelajaran. Yang keempat, rendahnya penguasaan teknologi, metode pelatihan yang tidak berpola, dan kualitas pelatihannya juga sangat dipertanyakan. Alhasil, dana yang terbuang percuma tanpa hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Pelatihan yang diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidik ternyata tidak dikemas dengan baik, karena prinsip yang digunakan asalkan uang habis dan ada kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, saya Atifah Al-Karomah akan menjelaskan tentang hal yang harus dipahami oleh orang tua dalam metode pembelajaran STEAM pada anak. Pada komponen pembelajaran STEAM terdapat 5 hal yang harus dipahami oleh orang tua. Di antaranya yaitu yang pertama, engage. Engage merupakan komponen yang memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses belajar. Pada komponen ini, orang tua harus terlibat langsung dalam memfasilitasi anak saat kegiatan belajar. Yang kedua yaitu explore. Explore merupakan komponen yang memberikan kesempatan pada anak untuk bereksplorasi menggunakan semua panca inderanya. Pada komponen ini, orang tua memfasilitasi dengan memberikan alat dan bahan lain yang menurut orang tua lebih baik daripada alat dan bahan yang diambil oleh anak. Yang ketiga yaitu explain. Explain merupakan komponen yang memfasilitasi anak untuk dapat mengungkapkan pemahaman konsep dan menunjukkan keterampilan baru atau perilaku yang dimilikinya. Pada komponen ini, orang tua memfasilitasi anak untuk dapat mengungkapkan ide, konsep, dan kreativitasnya. Yang keempat yaitu elaborate. Pada komponen ini, orang tua memfasilitasi anak untuk dapat memperdalam kepemahaman konsep dan menyesuaikan dengan keterampilan praktis dan perilaku. Orang tua juga harus peduli dan bisa menjawab ketika anak bertanya tentang sesuatu hal apapun yang tidak diketahui oleh anak tersebut. Dan orang tua sebisa mungkin menjawab dengan jawaban yang mudah dipahami oleh anak.
Dan yang terakhir yaitu evaluate. Evaluate merupakan komponen yang melakukan evaluasi pada setiap kegiatan main. Pada komponen ini, orang tua bisa melakukan evaluasi atau merecall pengalaman anak sehingga anak dapat mengambil pelajaran dari kegiatan main saat itu. Orang tua bisa menanyakan perasaan yang dirasakan oleh anak saat melakukan kegiatan main. Apakah anak mengalami perasaan senang ataupun perasaan yang lainnya? Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangannya, kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.